Didampingi Lembaga Perlindungan Anak, korban beserta orang tuanya melaporkan oknum pengasuh Pondok Pesantren Habib Merah di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pernikahan yang melibatkan anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Korban dinikahi oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Kasus ini terbongkar setelah masyarakat desa setempat ramai membicarakan isu kehamilan korban. Saya tidak tahu kalau anak saya dinikahi di sana. Saya tidak tahu ya bolak-balik yang itu begitu. Cuma saya tidak tahu kalau Erik itu menikahi anak saya, nikah siri. Itu tahunya kalau ternyata nikah siri gimana itu Pak? Sampai terus karena ini. Ramai di kampung. Dia kan anak saya itu hamil gitu. Sejumlah wartawan di Lumajang mencoba menghubungi lewat telepon terduga pelaku ER, pengasuh pesantren Habib Merah, namun terduga menolak memberi keterangan. Tapi perihal laporan tersebut, apa betul Pak? Ada dugaan seperti itu? Begini Pak, ya saya sama saudara ini sudah, karena saya memang awam, nggak tahu sama sekali, jadi kalau ada yang mau tanya, monggo langsung ke saudara saya saja. Untuk lengkapnya, gitu. Keluarga kecewa terhadap kepolisian lantaran sejak dilaporkan 14 Mei lalu, pelaku masih belum ditahan. Hingga keluarga didampingi Lembaga Perlindungan Anak harus kembali mendatangi Polres Lumajang untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita langsung tanyakan kepada orang tua dari korban. Sudah bergabung melalui sambungan virtual, ada Bapak Matrokim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Matrokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matrokim, kami sampaikan turut prihatin atas peristiwa yang dialami Pak Matrokim dan juga keluarga. Tapi mungkin Pak Matrokim bisa cerita terlebih dahulu. Ini mengetahui bahwa anak Bapak kemudian dinikahi masih di bawah umur. Ini awal mula ceritanya seperti apa Pak? Awal ceritanya itu anak saya itu dikabarkan hamil di kampung. Setelah itu saya didatangi saudara saya untuk menelusuri apa benar kabar itu. Setelah itu saudara saya itu memanggil anak saya karena anak saya waktu itu kerja. Ternyata saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya tidak pernah cerita sama saya. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Hancur. Baik Pak Matrokim, pada saat mungkin putri Bapak bertemu dengan Bapak, apa yang dia sampaikan? Apakah mungkin ada ancaman mungkin Pak sehingga dia takut untuk menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya? Atau bagaimana kondisi psikis dari anak Bapak saat ini? Karena saya sekarang trauma, tidak pernah keluar rumah karena malu kepada lingkungan. Saya sedih sekali. Dan itu ada saya gitu. Hancur hati saya.
Saya minta kepada Bapak yang terhormat, Bapak Polres Lumajang, saya minta kebijaksanaannya untuk memproses ini secara cepat. Karena saya tidak kuat melihat ramai orang-orang membicarakan anak saya. Saya nggak kuat rasanya. Karena pelakunya masih dikeliaran di jalan. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Kapolres Lumajang segera ditindaklanjuti proses ini dengan cepat. Saya tidak kuat melihat anak saya seperti ini. Baik, Pak Matrokim, mohon maaf sekali, mungkin bisa tenang sebentar, mungkin tidak apa-apa ambil waktu untuk menenangkan diri sebentar agar nanti penjelasannya bisa lebih terdengar lebih jelas, Pak. Tidak apa-apa, kami pun juga turut sedih di sini mengetahui bagaimana kemudian anak yang kita sayangi begitu ya, kemudian dinikahi begitu saja sama orang lain yang tanpa izin begitu ya. Kami juga pasti mengerti bagaimana perasaan dari Pak Matrokim. Pak Matrokim, saat ini anak sudah berada bersama keluarga sekarang atau di mana posisinya? Sama keluarga. Sama keluarga. Tapi kalau Pak Matrokim atau keluarga dari Bapak ini sempatkah bertemu dengan pelaku ini? Sempat. Dia datang. Apa yang kemudian dibicarakan? Kalau saya tidak mau terima kalau anak saya digitukan. Biarkan dia mau minta maaf pun saya tidak akan terima. Kalau ada anak saya kan digitukan, dikasih tanpa ada saya orang tuanya. Pelaku sempat meminta maaf kepada Pak Matrokim dan juga keluarga. Ada hal lain yang disampaikan mengenai penjelasan kenapa menikahi anak Pak Matrokim yang masih di bawah umur? Tidak ada. Baik. Kalau dari pihak pondok pesantrennya bagaimana, Pak? Apa? Tidak pernah apa, Pak? Dia tidak pernah ke rumah untuk menikahi dia tidak pernah ke rumah untuk akan meminang putri saya. Dia hanya untuk menyuruh temannya menjemput anak saya. Ya saya berikan karena dia ada rutinan istighosa gitu. Tak tahunya anak saya dinikahi siri. Oke. Kalau dari pihak Ponpes, adakah bertemu atau menyampaikan sesuatu kepada Pak Matrokim dan juga keluarga? Tidak ada. Baik, artinya proses hukum masih terus berlanjut ya Pak Matrokim ya? Iya, karena saya tidak terima anak saya digitukan. Dinikahi kita doakan ya Pak. Orang tua. Baik, Pak Matrokim, sabar ya Pak. Iya. Kami juga turut prihatin, kita doakan yang terbaik. Semoga apa harapan yang diinginkan oleh keluarga ini bisa dapat tercapai begitu ya. Proses hukumnya juga lancar semuanya dan kondisi keluarga juga sehat semua. Sabar ya Pak. Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa pihak keluarga Bapak. Yang tabah Pak Matrokim dan juga keluarga, terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.